Kalau proses perceraian gitu bisa ini nggak sih home service gitu? Anjing gitu. Nggak bisa ya? Kebayang gitu kan mager, lebih Tapi mager. Kalau proses perceraian gitu kita nggak usah datang pakai biro jasa boleh nggak sih? Biro jasa. Sama aja. Masa biro jasa? Sama. Coba cek ke atas semua. Cek. Posisi on. Asik. Gini dong kalau ke atas. Ah. Maybe. Don't really wanna know. Yo. Harus dapat sih. Harus dapat. Selamat datang sobat Broken Home di luar bersama kami Gibran, Bimo dan Naldo, dan kita kedatangan kawan kita hari ini ada Witri Mayangsari. Harus heboh opening. Apa? Harus heboh opening. Iya. Oh Opening iya harus heboh. benar. Tapi hari ini nggak akan seheboh tempat di mana kita berada ini ya. Ya betul. Hari ini kita ada di Pia Hotel, tepatnya di ballroomnya. Tapi bolanya mana ya? Kenapa? Ballroom? Oh ballroom, aduh. Ruangan bola. Dikira taman di bola. isinya bola semua. Enggak. Witri datang ke sini sama siapa? Sendirian. Oh kirim bertiga soalnya. Kenapa? Witri. Kita bertiga. Bentar lagi kakak kamu Sama Wiwan tiga. ya? Wiwan. Wiwan sama Witu, Witu. Witri. Waduh. Oh, baik. Iya, baik. Kayak Once kan adiknya Twitch. Gitu. Emang iya gitu. Enggak bukan. Tapi Tapi emang once ini- twice gitu. Memang punya saudara dari Cina juga sih, Hauce. 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 Kamu Cina bukan sih? Turunan. Oh, ada turunan. Turunan. Beneran. Cina HP mana? aku yang Cina. Anjing. Jadi ceritanya Witri itu punya tempat di Cina. Nah, tempatnya tuh pas banget di turunan, nah, makanya turunan Cina. Oh iya turunan Cina. Gitu dia. Turunan Cina. Cina mana? HP-nya Cina. Itu penjelasan paling mudahnya. Iya. Witri, Gitu. Gimana aku nih? kemarin ngajakin kamu Ya. emang intensinya adalah karena kita lagi di ballroom. Ballroom ini tuh kapasitasnya ada 800 sampai 800 sampai 1000. Oh banyak ya? kan? Ini biasa dipakai buat acara-acara terutama wedding. Nah, kita ngundang Witri karena Witri udah cerai. Masa bridgingnya langsung. kita nyari ironinya. Nyari Ya. ironinya. Oke. Tapi nggak ada ironinya dari perceraian aku. Nah, ya silakan cerita. Kenapa kok bisa perceraian tidak ada ironinya? Kok Karena bisa? perceraian aku tuh yang paling green flag atau enggak? Oh, karena memang semesta mendukung. Wah, apa sih? Tapi sumpah, ini klaim yang jarang loh. Perceraian paling green flag. Iya, benar, benar. Kenapa? Mungkin karena kita memutuskan untuk bercerainya saat sudah tidak emosi. Oh. Bagus tuh jadi ini tuh ditulis di buku. Iya ya, mantap kan Dia aku udah kan punya penulis bukunya. juga. Oh iya bener ya. Buku kamu judulnya apa? The Lost anjay. The Lost. The Lost. The Lost, iya The Lost Iya, kan, bener The kan? Lost. The Lost. The Lost Itu- Airbender. The Lost Airbender, Avatar. Lucu lagi. Baik. Buku tentang ini ya, maksudnya Self improvement gitu. ya? Gitu. Bagus tuh, keren banget. Biasalah. Buku-buku apa sih kalau bahasa Sunda? Buku. Tolonglah aku ya. Tiba-tiba hilang kosakata itu di otak apa? aku. Apa sih yang anak kecil tuh yang sok tua teh apa? Si kancil. Haci. Kolot begok ya. Aku kolot begok. kolot brother. Kira biasa Oh, istilah Sunda, kolot begok. Iya. Dia tuh apa? Ngikut-ngikut. bener Sok sih? dewasa Sok lah. dewasa, gitu iya, lah. ikut-ikut orang tua. Ngikut-ngikut orang tua. Gitu. Apakah dari buku kamu tersebut ada menceritakan tadi perceraian green flag Enggak itu? sih. Enggak ada. Oh, itu beda Justru section lagi. beda section ya. Berarti soal perceraian ini tuh tidak dituangkan kemana-mana. Enggak. Cuma dampak dari perceraian ini tuh aku nyeritain di buku gitu. Kayak aku karena bagi sebagian orang kan sebenarnya perceraian itu sulitnya setelah bercerainya dibanding dalam benar prosesnya dan huru-hara gitunya tuh yang lebih sulitnya tuh setelahnya gitu. Tapi benar tau. Apa? Bener aja. Masa gitu aja? Bener aja. Iya. Iya kan. Tapi benar kan sama kayak itu kan setelah kan kalau misalnya kita mungkin pas masih bersama gitu ya berantem segala macam tuh kita suka kepikiran kayak udahlah kita udahin aja mungkin ada gitu-gitunya. Tapi ternyata
ketika kita misal berpisah sama orang itu tuh ternyata sedikit banyaknya juga kan kita banyak ngerasa kehilangan ya, terutama Sedikit dari banyaknya hidup. tapi banyaknya gimana sih Iya, Mas? sedikit banyaknya kita akan ngerasa ternyata ada sesuatu yang hilang ya. Nah, Iya. untuk menghadapi rasa itu kan Oh, biasanya iya. yang susahnya. Iya, Gitu iya, nggak sih? betul. Bener nggak sih? Betul Bener ya? betul sekali Bener. Bapak Gibran. Terima Iya. kasih sudah Luar biasa. Green flag. green Tapi flag. maksudnya aku penasaran memutuskan pernikahannya saat tidak emosi. Tapi setelah Perceraian. Oh iya. Masa habis emosi udah nikah yuk, masa gitu. Ya maksudnya tuh setelah perceraiannya terjadi saat emosinya Sudah meredah. sudah mereda membaik gitu. Tapi Iya. setelah itu tetap ada Apa tuh? bener-bener udah damai kah gitu? Sudah Iya, iya. damai. Sudah dia punya pasangan ya. Enggak Oh apa-apa. kayak gitu. bule ya. Wah. Iya, ember. Tanpa Witri tahu kita sudah mengundang pasangan yang baru. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada mas. Oh, Tidak, ya, tidak ada, kirain guys. ada. Tapi aku pengen tahu maksudnya ada bedanya nggak sih ketika orang pacaran nih sama orang menikah, terus orang menikah cerai gitu sama orang pacaran putus gitu rasanya? Apakah anjing, sama bagus aja? pertanyaannya. Beda sih atuh. Beda ya? Terlebih kan aku memiliki plus one itu Oh, yang iya. jadi Oh, iya bener yang sih, jadi bener, bener, pertimbangan banyak halnya gitu. Karena kan aku tuh bercerai itu bukan sama dia aja, bercerai dengan keluarganya Iya, bener lah. sih. Wah bener juga tuh. Big dealnya tuh Gitu. sama kayak ketika kita pengen menikahi orang kan. Iya betul. Kita menikahi orang tuh kan gak cuma kita nikahin individunya doang. Betul. Tapi ya keluarganya itu nggak cuma soal ramah tamah doang ya, tapi juga kultur segala macamnya Iya semua gitu-gitu. udah Iya. terbangun gitu kan Iya. sejak lama. Tanpa Witri tahu kita sudah mengundang. Semuanya diundang. Karena aku juga KDM. KDM masa KDM Dede Mulyani masuk sini. Kenapa ibu teh cerai? Kenapa? karena aku ingin menjadi indung aing. Saya sudah membantu. Saya sudah membantu katanya. Gitu. Aduh. Iya gitu. Karena sebenarnya perceraian aku ini mangu ya. Oh gitu. Ya kita beda-beda keyakinan. Beda keyakinan. Aku yakin. Bukan. Oh, bukan. Maksudnya lagu Mangu for itu Oh, Mangu for itu. 20. Iya. Mangu-mangu tapi mangu gitu kan. Bukan. Iya. Karena mangu. Jadi akunya nggak yakin, dianya yakin. Bagus. Bagus. Aduh. Berarti kamu sekarang sudah menjendes berapa lama? Almost 3 years, 4 years, Wah, maybe. anjir udah lama ya. Tapi aku ada satu hal yang menarik sih. Kan kamu kan sudah punya anak ya. Sekarang udah usia berapa anaknya? Mau 7 tahun tahun Gokil. ini. Kelas 2 SD. Saat Oh, baru kelas masuk satu. SMP. Oh, kelas baru satu. masuk Oh, kelas satu SD. Iya, iya. Pertanyaan aku tuh gini. Karena aku kan juga keluarga aku kan orang tua kan pisah juga kan. Nah, pertanyaan aku tuh adalah karena gini. Nanti aku cerita, tapi aku mau nanya dulu. Adalah dulu teh untuk mengerti kondisi itu teh berat buat aku teh. Ditambah ibu aku teh komunikasinya wow gitu. Ah ya. Wow-nya teh kayak kok gitu sih gitu. Nah, kok gitu sih. Bener. Nah, ini ya aku cerita ya. Jadi dulu orang tua orang teh berantem sering nih ya, berantem gitu. Terus tiba-tiba out of nowhere. Jadi ini aneh. Jadi kalian jangan memanifestasi asal-asalan teman-teman ya. Jadi tante orang teh dulu nikah. Tante orang teh nikah sama om orang, sama almarhum om orang. Terus orang nggak tahu kenapa gini. Pas orang nikah gitu, ih gila ya. Orang udah pernah ngelihat orang nikah. Iya, ngerti. Iya. Orang asik tuh kayaknya kalau orang ngelihat orang cerai gitu di kepalanya. Asli. Masa gitu? Iya kayak iya sama. Maksudnya kayak perasaannya tuh kayak nyobain Penasaran. wahana gitu kali. Iya, Waktu itu masih iya, kecil iya, kan. iya, Pemikirannya iya, kayak iya. gitu. Pemikirannya kayak gitu. Nah sampai akhirnya bener tuh. Yang tadinya adem-adem aja berantem. Jadi sering berantem. Waktu kecil jadi kayak anjir. Orang beneran ada di titik ini ya gitu waktu kecil ngerasa kayak gitu. Sampai suatu saat orang tuh kan dulu kan gak punya HP. Jadi sering minjem HP orang tua kan. Jadi kalau misalnya orang mau ngechat ayah orang dari HP indung orang tuh indung orang ngedelete chatnya dulu. Nah bapak orang Oh, seperti iya. laki-laki pada umumnya alias bodoh ya. Jadi dia tuh pas orang minjem HP-nya chatnya nggak dihapus sama ibu orang. Jadi ya ada chat-chat yang mencoba untuk mendamaikan suasana gitulah. Oh orang ngerti nih what happened gitu. Oke. Nah di suatu malam kayaknya waktu itu tuh orang tua orang tuh kayak liburan keluar, bilangnya liburan keluar, tapi kayaknya dia tuh cerainya di luar kota. Heeh. Jadi pas orang jadi baru-baru ini kan orang
Ya karena orang udah dewasa, terus indung orang kan lagi sakit, jadi nggak di lantai 2 kan. Di lantai 2 tuh banyak ngurusin berkas-berkas kayak gitu. Ketemulah akta cerainya. Kok pengadilan Cirebon kata gue. Gue inget ada timeline waktu itu mereka lagi ke Cirebon. Oh ini nih, jangan-jangan. Kenapa? Karena pulang dari Cirebon itu Bawa terasi. bukan. Bukan bisa sempal gentong. Enggak, indung orang tuh bilang dia orang kan dulu kan tidurnya kan bareng sama ibu sama adik kan waktu kecil. Iya. Terus indung orang masuk kamar, si komunikasi bagus tuh, alias ngomongnya gini, Mas, kamu suka nonton sinetron nggak? Kata dia kayak gitu. Nggak suka. Wah masih kecil jawabnya gitu aja. Nggak suka, alay kata gue gitu. Ya enggak katanya. Kan kamu kan suka ngelihat ada kalau di sinetron orang tuanya cerai-cerai gitu. Lah orang nangis lah ya. Maksudnya kan orang membaca situasinya semuanya kan. Terus udah orang nangis, ibu orang cuma ya udah nggak apa-apa kata gitu. Ih kamu kok gitu? Maksudnya tuh gitu. Surprise. Nggak mending di surprisein nggak ada. Menerka-nerka lah jadinya. Nggak ada. Iya menerka-nerka kan jadinya kayak orang connecting the dots. Wah anjing gitu. Nah pas udah begitu orang nggak pengen dong itu terjadi kan, karena kan masa di kala dulu SD orang tua orang tua yang lain masih komplit, orang kayak cacat ngerasanya gitu. Orang itu nangis kayak 3 hari berturut-turut ada kali karena ibu orang tuh mencoba mengkomunikasikan tapi jelek terus. Jadi kayak udah nggak apa-apa gitu-gitu mulu, jadi kayak dibawa-bawa orang udah dingin gitu, udah cool down, dianya bahas lagi. Dan komunikasi paling bagus indung orang adalah bu jangan pisah segala macam. Itu kamu lihat aja di BBM bapak kamu katanya gitu, BBM ayah. Pas dibuka ayah orang juga unik. Dia display picture. Dia ngetiknya unik gitu. Nama BB-nya unik gitu. Perasaan bukan ini namanya. Enggak, dia unik. Nama kontaknya unik. Dia uniknya adalah display picture-nya dipasang foto ibunya bapak orang, nenek orang. Iya. Lagi sebelahan sama istrinya yang sekarang. Orang waktu kecil, ini siapa bangsat maksudnya kita? Apa sih orang nggak ada yang dua-duanya nggak ada yang nyoba untuk kita sudah tidak ini, tapi nggak apa-apa. Saya masih sayang ada KDM datang, saya sudah membantu. Nggak ada. Tiba-tiba gitu kan. Tapi orang penasaran sih Bran waktu Mane mendengarkan pertikaian antar orang tua gitu. Pas berantem itu Mane ngeplay lagu Wajar Bila Saat Ini Aku Bila Padaku. Enggak ya? Jadi Diari depresi gue. Iya enggak. Nah orang tuh komunikasi waktu itu orang ngerasa jelek dua-duanya. Jadi orang merasanya begitu. Sampai suatu momen orang keinget dan orang marahnya tuh sekarang. Jadi ada satu momen orang tua orang tuh. Jadi waktu itu adik orang lagi sekolah sepak bola. Bapak orang out of nowhere dateng sama istrinya. Bapak orang ngajakin pergi dong. Main bola itu tadi. Enggak, ngajakin ke mall gitu karena dia lagi datang. Bukan, adik orang yang main bola. Oh iya. Terus habis itu dia datang nyamperin, ayo kita habis ini jalan-jalan ke mall gitu. Nah ibu orang tuh ada di situ juga. Tapi mungkin pada sinis gitu kali ya, indung orang juga ngelihatnya sinis gitu kan. Bu diajak ke mall sama ayah, gue masih SD. Tahu yang dilakuin sama ibu orang adalah suruh ayah kamu ngomong ke ibu. Lah kan gue nggak ngerti apa-apa ya. Gue nangis di situ, nggak mau. Terus ibu orang bukan yang kayak ya udah biar ibu yang ngomong, enggak, dipaksa terus orang biar ngomong ke bapak orang. Ngerti. Dipaksa terus sampai yang kayak orang ngomong sesenggukan, ya itu disuruh gini gitu. Wah jahat juga ya pas orang bingung pikir-pikir gitu. Nah pertanyaan orang adalah kamu ke anak kamu kayak gimana? Apakah sama seperti aku yang orang tua aku wow tadi masalah kayak gini. Orang tua orang baik tapi untuk masalah komunikasinya goblok total gitu. Mohon maaf. Kalau aku sih kan karena mungkin bercerainya ketika anak aku umur 3 tahun kali ya. Jadi dia masih nggak ngerti gitu situasinya. Sampai sekarang juga mungkin dia belum ngerti. Tapi dia paham konsepnya karena dia mikirnya saya punya 2 rumah gitu. Rumah di sini dan rumah di sana gitu. Cuma akhirnya aku tuh bilang ke bapaknya dia, kita cerainya harus baik-baik. Kita tetap mungkin kita sebagai pasangan nggak oke lah, not work gitu ya di kita. Tapi kita sebagai orang tua harus tetap. Itu bule banget anjing. Bule banget. Dan kalau di Indonesia tuh jarang banget tuh Ban. Jarang. Perceraian yang damai gitu. Jarang. Ada loh. Biasanya
ada aja gitu yang Ada nyalahin aja. bapaknya ya kan. Ada yang bapaknya nyalahin ibunya Iya gitu. kan? Mau gimana pun juga kayak anaknya ujung-ujungnya ke bawah-bawah gitu Iya. kan. Kok kita nggak sama sekali, keluarga aku nggak ngedoktrin anak aku untuk benci ke sana, sama dia juga nggak gitu. Iya. Malahan ya kita jadi kayak punya keluarga aja gitu akhirnya, tetap Orang tuh bersama-sama. orang ngelihat bule-bule kayak gitu ya kayak kok mereka bisa lebih damai ya, kayak misalnya cerai tapinya ya udah gitu. Kadang kalau di film-film gitu kan Iya, iya. mereka masih kumpul bareng, mereka masih apa bareng gitu. Tapi ya emang beda aja, beda rumah udah Yes. cerai udah punya pasangan masing-masing gitu. Tapi kan maksudnya kultur barat juga gitu, lebih cuek aja gitu tentang apapun. Iya itu kultur Mungkin barat yang salah menurut orang satunya bisa gitu. diadopsi di Indonesia sih. Iya sih. Iya. Iya sih. Terus ya aku juga biar anak aku nggak minder juga kayak acara-acara sekolah kayak gitu juga aku usahain datang, bapaknya juga datang kayak Dua-duanya gitu. Kita kayak gitu. Anjing keren anjing. Terus kadang dia pingin apa ya kita salurin juga. Jadi dia nggak apa ya, ruang kosong di hatinya tuh kita usahain penuh aja terus gitu. Iya benar sih. Oh ya pasti ada cekcok lah aku sama dia, tapi yang kita usahain gak di depan anak gitu. Oh cekcok Di perihal. belakangnya, anaknya di depan, kita di belakangnya. Iya. Kamu ngadep sana. Ke sana kita bercocok tanam. Wah. Maksudnya punya kebun kan? Maksudnya punya kebun. Maksudnya Ya. punya kebun Cekcok kan? tadi Iya, istilah lainnya. Cekcok, jadi bercekcok. bercocok gitulah. Iya. Ya masuklah ya. Masuk Tapi aman. BTW ini enak banget ya tempat ini dipakai podcast ya, padahal ini ballroom gitu. Gede Belum banget. betul. Gede banget. Iya bener Enak, sih. enak Biasanya kan banyak orang kali di sini. Iya. 800 orang muat di sini 800 jujur. orang loh, banyak 800 banget. orang. 1000 orang ya maksimalnya. Ini berapa nih price-nya nih? Sewa di 15 sini. juta kalau venue-nya doang. 15 juta. Tapi kalau kita mau ngambil paket, Gila. kalau kita mau ngambil paket ada macam-macam. Apa? Kenapa? 15 juta. 15 juta, 15 juta. Daripada beli iPhone. Mending sewa ballroom. Betul. nikah gitu ya. Iya. Mending sewa ballroom. Bener sih. Benar. Sama orang mau nanya. Apa tuh? Ini kan ballroom kan buat nikahan. Kamu dulu di ballroom gini nggak nikahnya? Enggak, aku di rumah waktu Buat itu. kamu di yang rumah. udah cerai, menurut kamu orang sewa ballroom buat nikah worth it gak sih? Mau buat kamu dari kamu yang udah cerai deh, gitu. Gini ya, udah balik lagi ya. Kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Betul. Iya. Betul Gimana banget. juga ya tek baik. Betul. Betul, nggak apa-apa. Kalau misalkan emang dia pengen pernikahan yang hedon ya nggak apa-apa. Pengen hedon nggak apa-apa. Tapi BTW nih ya, ini kan ballroom. Terus kan di hotel gitu kan. Tapi bisa gak sih kayak orang tuh mau nyewa gitu. Tapi buat orang tidur. Ya bebas mah. Ya nggak apa-apa sih, Bisa sama sih. mana aja kan. Karena cuma 15 juta. Karena cuma 15 juta kamu bisa mendapatkan ballroom ini. Ini kalau menurut saya ini matematikanya ya. Matematika dasarnya Ini misalnya. pakar matematika nih. Misalnya kamu misalnya kamu kejepit nih secara ekonomi, ya Iya. kan? Terus kamu misalnya, jangan. Lu coba Fit. Lu coba Itu kejepit dosennya kan? Kejepit dosen ekonomi. Baru kejepit dosen gendut. Enggak, maksudnya kayak misalnya kamu ekonomi lagi butuh kan, orang-orang kalau sekarang kan banyak orang-orang di luaran sana yang misalnya aku pengen nyobain usaha, entah jadi misalnya dia buka usaha galon gitu kan, yang pakai butuh-butuh motor atau mau ngeojol. Kata gue mah jangan beli motor dulu, sewa ballroom dulu. Nah, Karena harganya sama. Jadi prioritasnya harus sewa ballroom dulu. sewa ballroom dulu, Bi. Sewa ballroom. Bisa ada uang 15 juta udah ditabungin. Beli motor atau ballroom ya. Tapi ekonomi gue kejepit ballroom. Fix. Tetap harus ballroom. Dan ini bisa jadi buat acara macam-macam. Kebutuhan Sunatan paling ya? utama tuh apa? Sunatan namanya? bisa. Kebutuhan paling utama tuh apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Nah, atasnya tuh kebutuhan ballroom. Kebutuhan ballroom. Kebutuhan ballroom. Jadi semenjak kan dulu kan ada primer, sekunder, tersier kan. Nah, Iya. ini ballroom dulu. Ballroom, premier, sekunder, tersier. Kalau kamu udah bisa sewa ballroom, baru kebutuhan premier kamu ini. Tapi lapar, gak apa-apa. Gak apa-apa, 15 juta itu harus diutamakan buat ini. Bener. Gitu. Itu namanya Apa? menjilat dengan berlebihan. itu kayak gitu caranya. Bi. Masa ini hard selling soft sellingnya gimana sih? kita balik lagi ke Witri. Ya. Cara kamu akhirnya berdamai dengan itu semua. Caranya kamu ini ya nyewa ballroom di pihak Aduh, buat Caranya apa? buat nobar Mancing lagi. Orang habis cerai banget nyewa ballroom sih sedih ya, maksudnya kayak
seharusnya pernikahanku bisa lebih baik gitu. Ya, apa tadi tuh? Iya kamu Nggak, kamu ini berdamai pertanyaan. dengan itu Berdamai, gimana? iya. Padahal kan kamu kan tadi bilangnya oh ya udah gitu. Nah Ya. ngelihat akhirnya situasinya ya emang kita harus begini, orang berdamai gitu gimana caranya? Ya caranya aku ngelampiasinnya sama berkarya aja udah. Bener, journaling iya, itu iya. sih bantu Iya, banget. Journaling. Dan Ya. karya kamu waktu itu apakah sudah nulis buku atau belum? Ya jadi nulis buku, jadi bikin lagu gitu deh. Jadi aku balas semua dengan karya. Keren. Udah. Tapi kamu ada niatan nyari pasangan lagi? Adalah, Ada. adalah. Sekarang tapi belum. Belum. Gak apa-apa. Apakah ada trauma-trauma tertentu yang kamu rasakan? Misalnya nyari pasangan gitu. Jadi lebih selektif kali ya. Soalnya kan aku plus one gitu ya. Enggak Iya, semua iya, orang iya. bisa Wajar sih, menerima itu. Wajar. Gitu. Karena nggak apa namanya? Kan nggak semua orang bisa menerima itu ya. Iya. Maksudnya Kondisi kondisi, itu. itu. Iya, gitu. apalagi dengan stigma titel aku sekarang tuh di Indonesia kayaknya masih bad gitu. Banyaknya. Dan terlebih itu sebenarnya nggak cuma kalau sekedar menerima tuh biasanya bisa orang tuh kayak nganggep ya udahlah gitu dia punya misalnya dia punya anak gitu udahlah nggak apa-apa orang terima, tapi yang dia lupain tuh adalah sebenarnya deketin juga anaknya daripada deketin orang tuanya doang. Iya, gitu. betul. Dan nggak bisa egois juga ya Wit ya. Betul. Yang kayak ya udahlah selama orang seneng sama dia nggak peduli anak gua nggak seneng juga gitu. Dan maksudnya buat pasangan selanjutnya kan harus punya cara juga ya, gimana caranya ngedeketin si anak ini gitu. Misalnya kayak, "Dek, kamu mau main gak? Kita ke ballroom Pia Hotel aja." gitu. Gitu. Di situ tempatnya luas loh. Bisa lari-lari loh gitu. Masa kapasitas 1.000 orang dek katanya gitu. Ajak aja teman-teman kamu Iya. gitu. Tapi Build-in-nya BTW ya bagus banget ya. ngomongin ballroom ini ya, ini mah serius ya. Kan saya orang yang terjun juga di industri wedding, Wah, terutama iya nih. fotografi gitu ya. Iya. Ini bagi saya istilah Sundanya atoh datang ke sini. Kenapa? Karena terang cuy. Jadi Oh iya. Lighting aman ya. lighting aman. Lighting aman. Biasanya ada gedung-gedung yang orang juga tahu yang kayak lightingnya terbatas, ya kan Bener. nggak dipikirin gitu. Karena output yang bagusnya tuh adalah hasil fotonya. Nanti Betul. bisa bagus. Biasanya yang paling terang cuma pelaminannya doang. Iya, benar. Benar. Tapi kalau teman-teman ngelihat belakangnya kenapa polos ya karena belum didekor teman-teman. Iya. Jangan menganggap bahwa ya jelek belakangnya, bukan jelek. Semua gedung juga kayak begini. Kayak gini. Ya kan? Benar. Semua gedung juga begini. Nah, yang ngedekor ini siapa? Kalian. Iya. Di sini bisa include di sini include bisa juga. Kalau minta nanti minta dekor bisa Di sini aja. juga ada cateringnya. catering. Sama ada paket yang menyediakan. Kalau misalnya kamu ngambil paket nih bisa dapat kamar buat honeymoonan lah. Oh, Tapi Bran kayak kalau misalkan aku mau pakai catering sendiri bisa nggak Bran? Bisa. Oh, bisa. Tentu bisa. Oh. Misalnya ada paket. Gimana sih tadi? Bener kan gitu ya? iya benar. Mas bener. Kok lupa sih? Enggak, orang tadi mau bilang ini apa namanya? Ada juga paket yang buat orang tua. Nah itu yang buat orang tua. Ada yang Di combo mana, hemat Cu? kan? Combo hemat 3 ada kan? Hah? Combo Paket hemat yang 3. combo hemat 3. Bukan, Mas. Bukan. Panas 2 adanya. Yang buat honeymoonan nanti bisa request. Ada anduk bebek-bebek gitu. Lucu Anduk sekali. rusa bisa anduk rusa. Itu tanduk rusa, Mas. Itu Karena tanduk rusa kalau include gitu. kamar ya benar. Include kamar. Worth it ya. Worth it banget dong. Jadi Ngapain buat cari yang lain ya kalau udah ada semua di sini? Betul. Apalah yang lain. Langsung gini ke kamera nih Bim. Gitu. Langsung muncul logo Pia Hotel gitu terus udah. Iya. Iya. Bisa ngejok sendiri malu sendiri Kita, sih. kita ngomongin pernikahan sekarang. Yes. Pernikahan di Pia Hotel cuma Enggak, udah cukup. Cukup dulu. Jangan semuanya brand Mas. Masukin semua. Aduh, lucu sekali. Kita ngomongin pernikahan. Ya. Orang pribadi tuh belum kepikiran nikah. Karena orang punya background yang seperti itulah. Maksudnya yang kayak ini buat orang-orang tua nih ya, yang Gen X kelahiran tahun 60, 70 dan milenial awal. Kalau kalian ngelihat fenomena, kenapa sih Gen Z sekarang pada takut nikah? Ya Anda kenapa pada cerai bangsat? Hah?
Anda semua cerai. Anda semua salah milih pasangan. Anjing. Tapi nggak ada yang salah milih pasangan tahu. Nggak Wah, yang ada. menarik nih. Nggak ada. Kenapa gitu statementnya? Kenapa tuh? Nggak ada. Itu tuh caranya kita untuk belajar, nggak jatuh ke lubang yang sama. Oh, Itu betul. tuh. Bener juga. Bisa jadi karena itu kan pelajaran. Iya. Tapi tetap aja anak kamu teh pusing anjing. Contoh utama di keluarga pun tidak ada pernikahan harmonis. Daripada kita menyatu tapi nggak harmonis, salah satunya keluarga saya. Tapi Iya. kan tadi Kasih bilangnya punchline supaya kita belajar agar tidak Jatuh ke lubang yang ke sama. lubang yang sama. Nah, kalau misalkan kita jatuh ke lubang yang beda terus kemana aja dong? Enggak, jangan dilihat dari kacamata yang negatif. Iya. Iya sih. Tidak ada yang salah, cuma ada yang belum tepat aja. Belum tepat. Ya kan itu bisa jadi buat pelajaran buat anak-anak kita. Oh ternyata menikah itu bukan cuma soal komunikasi, Betul. tapi Oh, iya. connection. Semakin belajar semakin terlatih. Betul. Gitu. Yang itu juga terjadi sama orang tua orang. Jadi orang tua orang tuh kan bapak ibu orang kan tadi kan cerai kan ya. Pas bapak ibu orang cerai, bapak orang sukses. Anjing, kenapa nggak dari dulu bangsat maksud aing? Wah. Nggak orang jadi enak minta duitnya ya. Maksudnya bertahun-tahun gitu. Kenapa kok dia pas udah pisah ada duit? Iya sih. Kenapa nggak dari dulu? Maksudnya kan gitu. Gitu, guys. Ya. Tapi mending loh, Bro. Maksudnya orang tua mana itu masih bisa dihubungi gitu keduanya. Masih ada komunikasi. Nah, beda cerita kalau misalkan ada bapaknya gitu cerai sama ibunya, terus ya udah bapaknya jadi asing gitu kan, kasihan ya. Ya. Ada kan kayak gitu kan? ada. Banyak ada yang Kayaknya bapaknya Uwan deh. Kenapa? Kini berubah Nggak asing. tahu aku. Nggak tahu. Emang Gak tahu dia. Gak tahu. Tapi kayaknya Gen Z yang orang Gen Z yang angkatan aku ya terutamanya, yang orang tua cerai itu banyak. Bayangin ini sumpah ceritanya. Aku nongkrong di kampus sama 5 orang yang nggak pernah aku ajak ngobrol. Masa semua orang tuanya kagak ada yang bener? Cerai gitu maksudnya. Ada yang cerai, ada yang orang tuanya pisah dia dititipin ke tantenya, ada yang orang tuanya masih bareng tapi dia berharap orang tuanya cerai, ada yang orang tuanya udah udah masih bareng masih sehat tapi dia berharap bapaknya cepat mati. Iya. Itu semua bro. Iya banyak. Kompleks sih sebenarnya. Kompleksnya Iya, beda-beda ya. kegiatan menikah ini tuh Iya. dinamis ya, karena manusia kan dinamis ya. Dinamis bener dinamis. Iya. Makanya sebenarnya poin yang paling penting itu maksudnya nggak boleh menyamakan kacamata aja. Iya, Maksudnya betul. apa yang terjadi di mereka ya belum tentu terjadi di kita. Meskipun Ya. memang itu jadi stigma yang melekat lah gitu. Wah ada jadi ketakutan lah, jadi ada apa bener, gitu. bener. Padahal kan nggak kayak gitu. Maksudnya meskipun sekarang aja Witri butuh waktu, tapi kan setelah ditanya ya butuh pasangan juga gitu. Iya. At the end of the Iya. day gitu maksudnya tetap butuh seseorang yang Apa bangsat lanjutin anjing. yang menemani hidup dia gitu. Iya, Butuh benar, cerita-cerita gitu. Iya. Bener Tapi juga. ya fun fact-nya, aku waktu pas cerai ya ke persidangannya ya, banyak banget tahu yang sidang tuh sehari tuh bisa ratusan. Kamu itu ke tempat sidang tilang kali. Tahu bukan? Masa ke tempat hilang itu salah. Ini mau apa sih mau cerai? Ini yang tilang bu. Tapi sidang aku pun kayak sidang tilang, Cok. Enggak 5 menit. Kamu gini. Oke, Pak, udah aja beres. Kayaknya nanti apa sih yang hakim apa sebutannya? Iya, hakim. Kayaknya nanti bisa nyewa ballroom aja. Kalian semua dar gitu. Di ulti anjir. Langsung gitu ya. Biar cepet. Tapi itu Kalau emang ratusan gitu loh. merasa penasaran orang juga. Prosesinya gimana sih? Iya benar. Bener, sumpah. Kan? Kalau tadi bentar tuh, kan kalau tadi bilang bentar ya kan? Iya. Tapi kan ada nih kayak misalnya artis-artis, Iya, heeh. ada nih yang lama atau Ya gitu-gitu emang gimana iya, sih? proses maksudnya ini tuh sidang akhirnya yang bentar banget tuh. Iya. Emang ada mediasi dulu sidang pertama. Iya. Nah, aku datangnya cuma sidang terakhirnya doang. Oh langsung pilihan apa? Enggak sih, karena aku pakai lawyer ya jadi fast track. Kalau proses perceraian gitu bisa ini nggak sih home service gitu? Anjing gitu. Nggak bisa ya? Kebayang gitu kan mager, lebih Tapi mager. Kalau proses perceraian gitu, kita nggak usah datang pakai biro jasa, boleh gak sih? Biro jasa sama aja. Masa biro jasa? Sama aja. Saya mewakili ini nih gitu. Hanya tiba-tiba datang gitu. Buku ini. makanya jadi kayak harus siap aja dulu sebelum Prosesnya menikah. gitu ada di
kalian kenapa sih dibujuk dulu Tapi gitu. tapi bener nggak sih kalau misalnya kan orang taunya kalau sebenarnya apalagi dalam agama gitu ya, agama Islam gitu. Iya. Kan perceraian ini kan sebaiknya dihindari ya kan. Nah, itu proses mediasi. Jadi maksudnya nggak semata-mata kamu daftar langsung diiyain gitu, dikasih jalan ya Langsung sok di langsung ACC sidang, gitu. tapi kan ada mediasinya Iya, dulu ada gitu-gitu ya. mediasinya dulu. Iya kayak gitu-gitu biar mediasi. tidak jadi cerai mungkin. Iya. Malah lama nggak itu mediasi atau cuma sekali satu sesi doang? Pokoknya aku proses cuma sebulanan deh. Tapi Semua kalian sampai berdua udah beres. saling setuju untuk Iya, karena kan kita saat ngasihinnya udah sama-sama ya udahlah ayo gitu. Iya. Jadi cepet semuanya. Oh sebulan itu udah semuanya tuh gitu. Udah semuanya. Tapi bener kata Witri tadi adalah dia bilang ya daripada saling menyakiti juga kan ya Iya, kalau betul. bersama kan. Daripada menikah jadi mudorot ya. Benar-benar. Bener sih. Aku punya temen, dia suka cerita, dia berharap orang tuanya cerai gara-gara bapaknya main micet. Oh, astaga. Ya. Beneran. Deminya, dia kalau coba bapak orang goblok banget kemarin, kenapa? Di emailnya ketahuan anjing ada micet katanya gitu. Di email. Nah ibunya tuh tipikal yang ngalah mungkin buat anak-anaknya kali ya. Gitu kasihan juga sih ngelihatnya ya kan, jadi nggak adil Iya, ya kan. Iya. Satu bisa happy dengan cara anehnya sendiri, yang satu lagi nggak happy Iya. gitu. Ya itu. Kadang kita tuh selalu apa ya kalau dalam pernikahan ya fokusnya tuh ke komunikasi. Padahal kata aku bukan komunikasinya, connection kitanya sama pasangannya. Ada enggak nih? Kalau kita sering banget komunikasi tapi nggak ada ikatan connectionnya ya sama aja pasti hancur lagi. Nah, gitu. maksudnya yang Witri rasa tentang connection ini tuh apa gitu variabelnya? Nah kan komunikasi yang baik itu kan semua terbuka. Ya. Bukan hanya semata-mata yang ngabarin ya aku ini, udah aja. Nah mungkin di pernikahan aku kurang terbuka gitu satu sama lainnya. Oh. Yang akhirnya ternyata tidak ada connection di antara kita tuh gitu. Bentrok aja terus gitu. Tapi Oke. justru kalau kita ngelihat dari kacamata yang positifnya gitu ya, adalah sebenarnya kan ya mungkin ada orang yang bilang kayak pacaran lama-lama nikahnya sebentar gitu-gitu. Iya. Ya karena pertama ya kondisinya pasti beda. Kamu juga pacaran berapa tahun kamu teh? Bapaknya lama dah lumayan. Ya kan lama kan, bertahun-tahun. bertahun-tahun. Terus pas nikah nggak cocok ya karena emang babaknya udah beda lagi kan, Iya. babaknya baru Iya lagi sih, dan benar sih. balik lagi tadi nggak masalah karena ya yang namanya hidup mah gak ada yang tahu ya sebenarnya Iya, kan. babak hidup itu. Ya gitu. kita udah berusaha semaksimal mungkin juga gitu. Tapi kamu kan sebagai perempuan, nah, perceraian ini kan menurut orang ya, terkadang tuh suka lebih berat ke perempuan dalam artian kayaknya image janda tuh lebih negatif daripada image duda, ya kan? Duda tuh ada istilah duda keren gitu. Nah kalau janda tuh kan image-nya biasanya ngarahnya ke Jaker. Janda keren, wah goblok. Jaren kalau mau juga ada Oh, duda iya. keren kan duren gitu. Enggak janda tuh biasanya kan jadinya konotasinya cunihin gitu. Iya kan? Cunihin tuh Cunihin tuh bukan genit apa sih ya? lucu ditindihin. Cunihin. Masa gitu cunihin? Cunihin tuh ini jokes mesum. Mesum. Iya, mesum. Konotasinya biasanya mesum gitu, negatif jadi. Iya. Nah, kamu merasakan hal-hal kayak gitu nggak? Sejauh ini enggak sih. Mungkin karena aku bukan japir. Apa tuh? Janda pirang. Janda pirang. Bangsa. Lingkungan nggak sih? Kayaknya dia nggak ada. Laksmana Raja di laut. Di Melayu nih. Jadi intinya sewa ballroom ini. Intinya sewa ballroom. Jadi kesimpulannya hari ini adalah sewa ballroom ini sangat worth it. Mau pernikahan pertama, kedua, ketiga, it's okay ya, bebas lah. Mau Bebas. intimate, mau pokoknya bisa semua di sini. Bisa garden party disediain rumput sintetis. Niat banget. Iya benar. Tapi sebelumnya kita kembalikan ini ya ke Apa Mas? Kita mau berterima kasih sama Pia Hotel juga. Oh iya, Pia Hotel terima kasih sudah mengakomodasikan for having us. Bahasa Indonesia apa sih? Thank you for having. Terima kasih sudah. Terima kasih untuk mengajak memiliki kami. saya. Sudah Bukan, mengajak makanya. kali ya. Mengajak kali Oh ya. iya sudah mengakomodasi mengajak. kita. Sudah, ya. Akomodasi. Pia Hotel terbaik Terbaik memang pokoknya. terbaik. Nikahlah di sini di Pia Hotel. Iya. Kita lagi mikirin closingnya. Iya kita lagi bikin closing.
Bener-bener blank nggak ada aja blank anjing kok hilang. Iya. Ya udah tadi udah thanks itu kok. Iya. Iya. Thank you for having us buat teman-teman semuanya. Thank you juga Dadah. Witri dengerin lagunya dan bukunya judulnya apa tuh? The Lost dan judulnya apa tadi? The Lost. Berdi. Oh ya Berdi lagunya Berdi. Harganya berapa bukunya? 138.000. Itu kamu ngambil untung nggak? Enggak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.